Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara semua, bertemu lagi dengan saya Pak Ali dalam segmen cerita buku. Kali ini cerita bukunya bukan buku anak-anak, karena buku anak-anak yang lalu yang judulnya Siapakah Teman Kita itu adalah tugas akhir dari pelatihan CCID SPT ya, sumber pembelajaran terbuka yang diselenggarakan oleh Creative Commons Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini juga sama, saya mengikuti pelatihan Strategic Management Class. Nah, ada tugas yaitu membaca salah satu buku. Kemudian saya ambil yaitu bukunya ini, High Output Management ya, karangan dari Andrew S. Grove. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas ya tentang isi buku ini, tapi ini adalah bagian pertama. Temanya juga berarti sekarang ini bab pertama ya. Jadi di sini buku High Output Management ini ada 3 bab, ada part 1 until part 4. Nah, saya hanya akan sedikit saja membahas tentang bagian pertama ini. Ya, disclaimer dulu ya. Ya, pertama ini adalah saya baru pertama kali membaca buku ini ya. Yang kedua, buku ini juga all in English ya, semuanya dalam bahasa Inggris. Meskipun saya paham atau mengerti tentang bahasa Inggris, tapi belum tentu saya paham isinya ya, karena harus berulang-ulang untuk membaca, untuk memahami isinya. Dan buku ini isinya tentang bisnis ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai ya pembahasannya. Oke, baik Sobat Juara semua. Sebelum kita membahas isi dari buku High Output Management ini, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa sih pengarang buku ini, itu Andrew S. Grove ini ya. Nah, oke, baik, saya perlihatkan dulu wajahnya ya, wajahnya. Tampilannya dari Andrew itu, Bapak Andrew itu seperti apa sih? Iya. Oke, ini Bapak Andrew-nya ini fotonya diambil ketika tahun 2013 ya. 2013 ini beliau berfoto dengan foto beliau juga dengan kedua temannya, sama-sama pendiri Intel ini ya, founder Intel bersama teman-temannya yang bertiga. Nah, Bapak Andrew itu yang berkumis itu, yang sedang duduk di meja. Nah, itu ya. Ya, oke, tadi itu wajahnya dari Mr. Andrew ya. Nah, tapi kadang-kadang saya baca juga dari beberapa sumber. Oh ya, nanti sumbernya saya simpan di bagian belakang video ini ya. Jadi dia juga dipanggilnya Andy ya. Kadang dipanggil Andy, ada yang dipanggil Andrew ya. Bisa Andrew atau Andy ya. Bisa dipanggil itu. Oke, ini sekilas tentang Grove ya. Saya nulisnya Grove ya. Biasanya dipanggilnya Grove, Mr. Grove ya. Oke. Nah, ini lahir di Budapest, Hungaria pada tahun 1936. Kemudian pindah ke Austria pada masa Revolusi Hungaria, dan kemudian pindah ke US ya, Amerika pada waktu beliau umur 20 tahun dan menyelesaikan studinya di sana, di Amerika itu. Kemudian beberapa waktu berlalu, kemudian dia menjadi salah satu founder dari Intel ya. Intel ya itu prosesor ya, prosesor dari laptop ya. Kemudian juga dia menjadi CEO selama 20 tahun di PT Intel ini ya, PT mungkin ya, perusahaan Intel ini. Dari tahun 1979 sampai 1997. Kemudian beliau meninggal di Amerika, di US pada tanggal 21 Maret 2016. Ya. Oke, baik, itu
sekilas tentang Mr. Andrew S. Groove ya, Mr. Andy, Mr. Groove ya. Oke, baik. Dalam buku ini saya membaca introduction-nya. Introduction-nya itu dibuat pada, sebenarnya buku ini kan terbitan 1983 ya. Ya, coba ya. Saya kalau tidak salah 83. Ya, betul. 1983, kemudian diperbaharui lagi pada 1995 dan dicetak ulang lagi 2015, 1 tahun sebelum beliau wafat ya. Nah, ini dalam introduction-nya yang ditulis pada tahun, berarti diperbaharui pada tahun 1995 ini, diperbarui karena memang banyak perubahan-perubahan gitu ya setelah tahun 1983 ini. Tapi titik poinnya pada bagian akhir dari introduction-nya, saya membaca ini ya, yang saya tuliskan di sini. For my own experience at Intel, I strongly believe that applying the method of production, exercising managerial leverage, and eliciting an athlete desire for peak performance can help nearly everyone: lawyers, teachers, engineers, supervisors, even book editors. In short, middle manager of all kinds, to work more productively. Jadi walaupun ini isinya tentang bisnis gitu ya, tapi memang ada hubungannya, masih relevan untuk guru gitu ya. Seperti saya, mungkin ini bisa nanti materi-materi dalam buku ini bisa dianalogikan dengan bagaimana cara saya mengajar, menyampaikan materi atau apa gitu ya. Yang penting yang di bold oleh saya ini adalah to work more productively. Jadi bagaimana supaya bisa lebih produktif lagi dalam bekerja, dalam mengajar tentunya. Oke, baik. Setelah introduction kita masuk ke bab 1 ya. Ini pabrik sarapan ya. Jadi dalam buku ini dalam bahasa Inggris saya terjemahkan pabrik sarapan ya. The Breakfast Factory ya. Jadi ada bab satunya adalah The Breakfast Factory. Jadi ada dua hal atau ada dua subbab yang akan dibahas di sini. Yang pertama the basic of production dan yang kedua adalah managing the breakfast factory. Oke, baik, kita masuk ke bagian ini ya, the basic of production. Bagian basic of production ini kita akan mengetahui dan memahami tentang apa? Tentang merancang sebuah produksi agar efektif dan efisien. Nah, kita juga memahami 3 hal yang menjadi dasar dalam produksi dalam buku ini, yakni tentang proses, kemudian assembly, kemudian test. Ya, apa sih itu proses, assembly, dan test? Itu bisa digambarkan dengan ilustrasi seperti ini ya. Jadi kenapa di bab 1 ini tentang breakfast factory ini, jadi kita seolah-olah dibawa untuk menjadi seorang penjual sarapan atau yang menjajakan sarapan. Ya, ini teorinya disebut dengan boiled egg ya. Dengan mengukus telur ya. Jadi itu ada misalnya ada customer ya, ada pelanggan, kemudian pesan sarapan nih. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa dulu? Kemudian misalnya paket sarapannya itu ada telur, kemudian ada roti bakar dan kopi ya. Jadi apa dulu sih yang kita lakukan? Nah, itu supaya lebih efektif dan efisien di sini yang pertama itu merebus telur. Nah, selama telur itu direbus, kita juga menyiapkan rotinya dipanggang, kemudian kita menyiapkan kopi ya. Nah, kemudian rotinya udah mateng, kopinya udah siap, dites dulu ya, dites di situ. Maksudnya kalau kita mah dicicipi mungkin ya. Nah, jadi dites, kemudian pas banget si telurnya sudah ikut mateng, baru di assembly, baru disajikan ya. Disajikan oleh disajikan ke customernya begitu. Jadi efektif dan efisien. Sebenarnya ada lagi gambar yang kalau misalnya kita mendahulukan memasak membuat kopi atau membuat roti terlebih dahulu, tapi sebenarnya tidak ada salahnya sih, tapi
dalam buku ini membandingkan kalau misalnya kita membuat kopi dulu itu bagaimana ya, kalau misalnya ternyata telurnya matang duluan, atau misalnya pas lagi kita masak telur terus kemudian rotinya matang duluan. Nah, itu bagaimana dalam buku ini dijelaskan. Yang pasti ini contohnya adalah supaya kita lebih efektif dan efisien ya, efisien. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua dari Breakfast Factory ini, yaitu Managing the Breakfast Factory. Jadi setelah kita mengetahui tadi cara supaya kita bisa lebih efektif dan efisien, kita juga akan mengetahui ya menjaga supaya dan memastikan prosesnya supaya berjalan dengan baik gitu. Nah, dalam bab 2 ini juga kita akan yang perlu kita perhatikan adalah dari usaha atau karena ini tentang bisnis ya. Jadi kita harus memastikan bahwa keuntungan yang kita dapatkan itu ada dan kepuasan pelanggan itu nyata gitu ya. Jadi kita tadi sudah efektif, efisien, tapi ternyata pelanggan tidak puas atau misalnya keuntungannya tidak seberapa. Nah, di sini dalam dalam subbab 2 ini kita akan mengetahui tentang 2 hal tersebut. Ya. Jadi kita mengetahui atau di sini dipaparkan yaitu adanya teori atau digambarkan bahwa proses kita itu kita bilang pabrik aja gitu ya, pabrik biar gampang lah ya, karena ini memang factory jadi pabrik ya. Pabrik kita itu seperti black box ya. Jadi kalau di kotak hitam kalau di pesawat itu kan sangat rahasia sekali, tidak bisa kelihatan ya. Ini juga sepertinya gambar yang pertama ini tidak kelihatan. Jadi raw material itu bahan mentahnya, kemudian pekerjanya di dalamnya, kemudian hasilnya jadi breakfastnya itu tapi kita tidak bisa melihat itu di dalamnya apa. Nah, maka dari itu Andrew S. Groove ini menyarankan kita membuat jendela-jendela atau lubang-lubang dalam kotak hitam itu supaya kelihatan itu pekerjaannya ngapain, kemudian mesinnya gimana, bahan-bahannya seperti apa gitu ya, supaya kita kelihatan, supaya kita bisa melihat dan bisa mengevaluasi ya tadi ya. Yang pasti goalsnya itu kita ada keuntungan dan kemudian kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, kemudian dalam ketika kita produksi juga kita harus bisa meramalkan gitu ya, meramalkan hasil produksi kita gitu ya. Dan Andrew juga memperkenalkan yang namanya Stagger chart ya, Stagger chart. Oke, Stagger chart. Nah, Stagger chart ini yaitu tabel yang memuat prediksi hasil produksi dari beberapa bulan selanjutnya gitu ya. Kalau di sini sih disebutkannya 4 tahun, nanti ada tabelnya diperlihatkan. Nah, tabel ini juga harus diupdate setiap bulannya sehingga bisa membandingkan perolehan aktual dari periode sebelumnya. Nah, ini contoh tabelnya. Jadi ini saya sih sebenarnya kurang begitu memahami ya ketika membaca tabel ini, tapi kalau misalnya ada yang tahu cara membacanya seperti apa, itu silakan boleh kolom komentar ya, tulis di kolom komentar ya. Jadi itu kan ada tanda bintang means the actual number for that month. Jadi pencapaian nyata pada bulan itu, misalnya bulan Agustus itu 23 ya, 23. Nah, ternyata pada bulan Juli itu sudah diprediksi bakal dapat 28. Tapi kebalik. Sorry. Ya. Jadi waktu bulan di akhir bulan Juli itu mungkin akan dapat 22. Nah, pas lagi bulan Agustus itu jadi forecast made in. Nah, jadi ketika bulan Agustus kan udah ketahuan tuh bulan Julinya dapat berapa? Dapat 23. Nah, padahal prediksinya 22. Nah, pada bulan Juli itu memprediksi 4 bulan selanjutnya pada bulan Julinya, kemudian Agustus, September, dan Oktober. Nah,
pada bulan Juli juga pada diprediksi bahwa pada bulan Agustus itu akan dapat 28 gitu ya. Pada bulan Agustusnya turun 27 gitu. Tapi kenyataannya sudah diketahui pada bulan September dapatnya 21. Begitu mungkin ya. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang tahu, ada yang lebih paham tentang stager chart ini, silakan boleh tulis di kolom komentar. Ya. Oke. Selanjutnya dalam Managing the Breakfast Factory ini juga kita mengetahui ya, tadi kan kita ramalan forecast itu kan ramalan gitu ya, ramalan tentang hasil dari proses kita gitu ya, proses tadi kalau misalnya cara pabrik kita hasilnya, outputnya seperti apa gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya ini masih di bagian Managing the Breakfast Factory. Jadi ada istilah dalam buku ini yang namanya build to order dan build to forecast. Jadi kalau sekarang ini made by order berarti ya. Ini sih strategi pemasaran supaya produk kita tidak sia-sia, atau kalau makanan mungkin tidak kadaluarsa gitu ya. Jadi ada yang namanya build to order. Jadi kita membuat setelah ada yang mesen ya. Jadi orang yang mesen, kalau kita kan made by order gitu ya, buat dulu, pesen dulu baru buat gitu. Pre-order biasanya seperti itu di sekarang gitu ya. Dari zaman dulu juga sudah ada ternyata. Nah, kalau misalnya build to forecast, kita harus pinter-pinter nih di sini karena kita membuat ramalan gitu ya. Misalnya kita membuat tadi karena kita pabrik sarapan gitu ya. Misalnya ada yang sarapan ada telur, kopi, terus kemudian tadi roti ya begitu, kemudian paket A bikin berapa, paket B bikin berapa gitu ya. Kemudian kita meramal supaya nanti apakah nanti akan laku atau tidak gitu ya. Jadi semua punya kelebihan dan kelemahannya. Kalau yang build to order itu kan kelemahannya kita pesen terus kemudian nunggu gitu karena pabriknya baru buat gitu. Nah, tapi kalau misalnya build to forecast itu kita buat terus pelanggan nggak usah nunggu karena sudah tersedia. Tapi kelemahannya adalah kalau misalnya nggak laku itu barangnya dikemanain, seperti itu ya dalam buku ini. Nah, di sini ada chart yang ideal. Ini sangat ideal menurut buku ini ya. Jadi ketika proses manufacturing, proses pembuatan dan proses penjualan itu berjalan bersamaan gitu ya. Jadi manufacturing flow, selling process itu berjalan bersamaan gitu ya. Jadi dari bahan mentah kemudian itu bareng sama yang prospek, ini sangat ideal sekali ya. Sangat idealnya seperti ini, production, kemudian dia menjual, kemudian ada yang beli, kemudian baru di penyelesaian pembuatannya. Nah, baru selesai dan diberikan ke customer. Ini sangat idealnya seperti ini. Tapi ya kalau misalnya sekarang sih mungkin ada yang seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang bagian terakhir nih dari tadi managing the breakfast factory tentang produktivitas gitu ya. What we do, not how fast we do. Not we do, not how fast we do. Jadi maksudnya ini adalah biasanya kita tuh apa yang kita lakukan, bukan bagaimana kita cepat melakukannya. Jadi nggak usah cepet-cepet lah ya, nggak usah cepet-cepet bekerjanya, maksudnya nggak usah cepet-cepet, yang penting kita melakukan gitu. Nah, menurut Andrew ini diubah nih kebiasaan dalam pekerjaan ini ya. Jadi diubah, bukan itu, tapi dengan work smarter not harder. Work smarter not harder ini maksudnya apa? Jadi perlu kita kerja cepat menurut Andrew ini, perlu ya, cepat kerjanya cepat tuh perlu gitu ya, tapi tadi dengan smart, dengan pintar ya. Tadi bukan tapi bukan dengan sekuat tenaga gitu ya supaya cepat, enggak, tapi dengan kepintaran bagaimana supaya kita bisa bekerja dengan cepat dan produktif. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya work harder itu seperti ini gitu ya, input kemudian dengan tenaga yang keras gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya work smarter itu seperti ini. Jadi kita punya
leverage atau pengungkit ya. Nah, pengungkitnya adalah yang seperti itu gitu ya. Jadi smart. Jadi kita bisa lebih cepat. Ya, begitu ya. Jadi itu pembahasan pada bab bab 1 tentang Breakfast Factory. Nah, tadi karena kita terakhirnya tentang ini leverage ya, tentang pengungkit atau misalnya hal yang membantu untuk bisa lebih memproduktivitas apa ya? Memproduktivitaskan maksudnya apa? Supaya lebih produktif lah ya intinya, supaya lebih produktif dengan pengungkit ini. Nanti di bab 2 itu dibahas tentang ini ya, managing the leverage ya, tentang pengungkit ini. Ya, oke. Sobat juara semua, terima kasih sudah menyimak. Sekali lagi ya, tadi udah disclaimer bahwa ini adalah pertama kali saya membaca buku ini. Yang kedua, buku ini berbahasa Inggris dan saya mengerti bahasa Inggris tapi belum tentu paham isinya. Jadi jika ada salah penyampaian atau yang kurang tepat dari penyampaian saya tadi, silakan boleh tulis di kolom komentar. Itu sangat membantu sekali. Ya. Oke, terima kasih. See you in next episode. Mungkin di episode berikutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.